Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Sama saya Angga Naktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Memburuknya krisis kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan di Sudan kembali menjadi perhatian dunia internasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat menyerukan agar pemerintah Indonesia berperan lebih aktif mendorong penyelesaian damai di negara tersebut. Memburuknya krisis kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan di Sudan kembali menjadi perhatian dunia internasional. Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat menyerukan agar pemerintah Indonesia berperan lebih aktif mendorong penyelesaian damai di negara tersebut. Syahrul menegaskan bahwa situasi di Sudan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Ia memaparkan bahwa konflik yang berlangsung bukan semata perang saudara, tetapi juga dipengaruhi intervensi berbagai pihak luar. Karena itu, Indonesia dinilai perlu memaksimalkan langkah diplomasi melalui negara-negara Islam dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk mendorong terjadinya dialog. Syahrul juga menilai konflik yang terjadi berkaitan erat dengan perebutan sumber daya alam yang melibatkan kepentingan negara asing. Ia menyayangkan kurangnya penghormatan terhadap kedaulatan Sudan, sementara kondisi kemanusiaan di negara tersebut semakin memprihatinkan. Kalau kita katakan bahwasanya perang yang terjadi di Sudan ini, mereka mengatakan bukan hanya perang saudara, karena ada intervensi dari pihak luar. Maka kita meminta kepada pemerintah Indonesia agar bisa mendorong pertama negara-negara Islam dalam OKI-nya untuk melakukan intervensi secara kelembagaan agar mengurai permasalahan ini. Lebih lanjut, Syahrul menekankan pentingnya Indonesia memegang teguh prinsip non-blok dan bersikap objektif dalam melihat konflik Sudan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, usai meninjau langsung progres pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara, Komisi 2 DPR RI tekankan kembali pentingnya transparansi dan penguatan komunikasi publik oleh otorita IKN agar informasi terkait dengan pembangunan sampai dengan secara jelas kepada masyarakat serta memastikan manfaat ekonomi IKN dapat dirasakan warga di sekitar kawasan, bukan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Usai meninjau langsung progres pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan penguatan komunikasi publik oleh otorita IKN. Langkah ini dinilai krusial agar informasi terkait pembangunan sampai secara jelas kepada masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi IKN dapat dirasakan warga di sekitar kawasan, bukan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hozin menjelaskan bahwa dari paparan Kepala Otorita IKN, pembangunan kawasan inti meliputi kantor dan hunian bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif saat ini berjalan sesuai rencana. Seluruh fasilitas ditargetkan selesai pada 2027, sehingga pada 2028 IKN siap berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia. Hozin menegaskan, penguatan komunikasi publik penting untuk meredam berbagai isu negatif dan menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang valid tentang perkembangan IKN. Bagaimanapun publik harus diberikan pemahaman, informasi yang holistik, yang komprehensif bahwa pemberitaan-pemberitaan yang cenderung negatif terkait dengan IKN itu tidak berbasis kondisi faktual di lapangan. Itu penting. Kenapa? Jangan sampai terulang kembali bagaimana media-media baik itu lokal maupun internasional memberitakan yang cenderung itu memberikan dampak opini negatif kepada publik. DPR RI berkomitmen berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi dan memastikan pembangunan IKN memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kalimantan Timur, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.
Sejumlah wilayah di Indonesia kembali dilanda bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor hingga peningkatan aktivitas sejumlah gunung berapi termasuk Gunung Semeru. Lantas bagaimana respon dari DPR RI terhadap persoalan ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, Komisi 8 DPR RI minta BNPB untuk segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi. Sejumlah wilayah di Indonesia kembali dilanda bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga peningkatan aktivitas sejumlah gunung berapi. Menyikapi situasi ini, Komisi 8 DPR RI meminta BNPB segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan, pentingnya BPBD di berbagai daerah untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam penanganan darurat serta distribusi bantuan bagi warga terdampak. Ia juga mendorong kerjasama lintas wilayah agar proses penyelamatan dan pemulihan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Dengan meningkatnya potensi bencana di akhir tahun, masyarakat diminta tetap waspada dan mematuhi arahan resmi pemerintah serta lembaga kebencanaan untuk meminimalisir resiko korban jiwa. Selain fokus penanganan darurat, Abdul Wahid menekankan pentingnya upaya mitigasi di wilayah rawan bencana, seperti lereng rawan longsor dan daerah langganan banjir. Kami berharap Badan Penanggulangan Bencana Nasional ini segera turun, menggerakkan BPBD yang ada di daerah, dan selanjutnya kami berharap pemerintah untuk melakukan mitigasi, terutama daerah-daerah yang rawan bencana, agar ada sosialisasi kesiapan para penduduk untuk daerah-daerah seperti longsor, seperti banjir, ya. Ini perlu untuk diadakan sosialisasi, mereka ada persiapan-persiapan yang perlu disiapkan bila mana terjadi ada satu bencana. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam upaya memperkuat organisasi dan menyesuaikan dengan regulasi ASN terpadu maksud kami, di sini Persatuan Pensiunan Pegawai Sekjen DPR RI mengadakan rapat anggota guna membahas pembaruan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga, sekaligus memperkuat kelembagaan P3S agar lebih mandiri dan beradab.
Dalam upaya memperkuat organisasi dan menyesuaikan dengan regulasi ASN terbaru, Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen DPR RI atau P3S DPR RI mengadakan rapat anggota khusus membahas pembaruan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Salah satu perwakilan pengurus P3S, Suratna, menyatakan rapat yang diikuti oleh jajaran pengurus dan anggota P3S ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyesuaikan aturan dasar yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974. Melalui pembaruan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, P3S berupaya mengakomodasi ketentuan baru dalam Undang-Undang ASN yang kini mencakup pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN, tentunya P3S menyesuaikan beberapa pasal di dalam peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Betul. Jadi karena sebelumnya kita menganut pegawai negeri itu hanya pegawai negeri karena di Undang-Undang 5 tahun 2024 tentang ASN itu ASN terdiri dari pegawai negeri dan P3K. Untuk itu P3S melakukan penyesuaian. Suratna menegaskan, langkah ini menjadi momentum penting bagi P3S untuk bertransformasi menjadi organisasi sosial yang lebih modern, mandiri, dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya di masa purna tugas. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI apresiasi capaian produksi padi di Sumatera Selatan yang meningkat secara signifikan di samping beberapa kendala yang masih harus dihadapi oleh para petani. Melalui kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Komisi 4 DPR RI menyerap aspirasi dan masukan terkait penyusunan rancangan undang-undang pangan sekaligus melihat langsung kondisi sektor pertanian di daerah. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati menyampaikan Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah dengan produksi pertanian yang cukup tinggi secara nasional. Sejumlah komoditas pertanian tercatat mengalami surplus dan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Di samping itu, masalah saluran irigasi baik primer maupun tersier masih menjadi hambatan bagi petani. Kondisi ini mempengaruhi pola tanam menjadi kurang optimal. Untuk mendapatkan masukan-masukan, tadi kami mendapatkan masukan banyak sekali dari Pemda maupun dari kepala-kepala dinas. Secara umum melihatnya seperti apa Bu, dengan tantangan-tantangan yang ada di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan ini kami mengapresiasi ya, hasilnya sudah surplus banyak sekali. Walaupun banyak ada kendala-kendala, misalnya saluran irigasi yang selama ini terhambat dan sehingga panen cuma bisa sekali. Padahal kalau diperbaiki saluran irigasi ini yang primer maupun tersiernya itu bisa panen lebih dari 2 kali. Berarti hasilnya lebih meningkat bisa 2 kali. Ini akan kami perjuangkan di pusat nanti supaya saluran irigasi ini bisa diperbaiki, segera diperbaiki sehingga hasil Sumatera Selatan bisa hasil pertaniannya bisa meningkat lebih banyak lagi. Pemirsa, DPR RI kembali memasuki babak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia khususnya terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, di tengah dinamika politik yang terus berkembang, suara perempuan kian menguat dan juga membuka ruang baru bagi hadirnya kebijakan yang lebih inklusif. Sini berepresentatif keadilan dan juga dekat dengan kebutuhan masyarakat. Inilah momentum yang menegaskan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi bagian strategis dalam membangun arah bangsa. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Perjalanan panjang perjuangan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia telah mencapai satu babak penting, terpenuhinya kuota 30% di parlemen. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol ketahanan dan kompetensi yang teruji. Namun, kini parlemen menghadapi tantangan berikutnya yang lebih substantif, yakni mengubah kehadiran menjadi kekuatan penentu. Momen penyusunan struktur kepemimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan saat ini menjadi panggung penentu. Inilah waktu yang tepat untuk memberikan peran yang lebih besar dan lebih strategis kepada para legislator perempuan. Harapan ini disuarakan lantang oleh Karmila Sari, anggota Kaukus Perempuan Parlemen. Bagi Karmila Sari dan kawan-kawan di Kaukus Perempuan Parlemen, peningkatan komposisi perempuan di DPR RI periode ini adalah prestasi yang layak diangkat sebagai modal. Ia menegaskan pencapaian kuota 30% bukanlah perjalanan yang mudah, butuh kerja keras untuk menembus dominasi yang selama ini ada. Nah, ini kita harapkan menjadi pertimbangan dari masing-masing fraksi untuk bisa memberikan kesempatan, terutama tadi di Komisi 8, karena itu memang ada yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan hal demikian juga tadi ada beberapa hal yang kurang proporsional di komisi-komisi lain, ini juga harus menjadi pertimbangan juga dari fraksi. Ada kalanya ataupun ada baiknya dari kita, Kaukus Perempuan Parlemen ini mungkin memberi surat ataupun mungkin beraudiensi untuk mengingatkan daripada pimpinan di AKD untuk memberikan kesempatan seperti itu gitu. Karena kita berharap karena isu perempuan itu hampir ada di setiap komisi. Karmila Sari berharap setelah pelantikan dan penyusunan struktur kepemimpinan selesai, program-program Kaukus Perempuan Parlemen dapat dijalankan dengan lebih terarah. Mereka melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mendorong transformasi yang lebih adil dan inklusif. Tidak hanya di lingkungan parlemen, tetapi juga hingga ke tingkat pemerintahan. Inisiatif ini bukan sekedar perebutan kursi kekuasaan, melainkan upaya mendasar untuk mewujudkan kesetaraan substantif. Membuka pintu bagi perempuan untuk memimpin adalah investasi bagi kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi yang lebih peka, lebih inklusif, dan lebih representatif terhadap semua warganya. Mendorong Sri Kandi Parlemen ke meja pimpinan adalah janji untuk masa depan legislasi yang lebih berwarna. Pemirsa, running menjadi salah satu olahraga paling simpel yang dapat dilakukan oleh semua orang kapan saja dan di mana saja nih Anggun. Betul sekali Zia, dan aku bersepakat karena running tidak hanya mudah dilakukan tapi juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan seperti meningkatkan stamina dan juga menjaga kebugaran. Banyaknya manfaat menjadikan running sebagai pilihan olahraga favorit bagi masyarakat dari berbagai usia. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 09. Running telah menjadi komunitas bersama yang dikenal dengan sebutan running culture, di mana masyarakat dapat berlatih bersama untuk menjaga kebugarannya. Mudahnya akses serta minimnya peralatan membuat olahraga ini semakin digemari, terutama oleh mereka yang memiliki aktivitas yang padat. Baik, Zia dan pemirsa, langsung saja ini kita saksikan tanpa berlama-lama. Mari kita saksikan manfaat dan juga keseruan running dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Running jadi salah satu olahraga paling populer saat ini. Dari anak kuliah, karyawan, sampai orang tua. Alasannya sederhana, tidak butuh banyak peralatan, cukup sepatu yang nyaman, dan kemauan untuk mulai bergerak. Di Intips kali ini, kita bahas running secara umum. Apa manfaatnya dan bagaimana cara memulainya? Untuk kamu yang ingin memulai, running tidak perlu langsung dengan jarak yang jauh. Bisa dimulai dari kombinasi, jalan cepat selama 2 menit, lalu lari pelan 1 menit. Ulangi pola ini selama 15-20 menit. Lakukan 2-3 kali dalam seminggu, sampai tubuhmu mulai terbiasa. Yang terpenting, dengarkan tubuh sendiri. Lakukan senyaman mungkin dan jangan terlalu dipaksakan. Yang perlu diperhatikan saat mulai running, yaitu gunakan sepatu yang nyaman. Kedua, lakukan pemanasan seperti stretching selama beberapa menit. Ketiga, setelah selesai, jangan lupa minum air dan melakukan pendinginan untuk mengurangi pegal. Running bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Banyak orang bergabung dengan komunitas untuk mendapatkan teman baru dan motivasi agar lebih semangat. Running pada dasarnya adalah gerak sederhana, tapi jika dilakukan secara rutin, bisa memberi dampak besar untuk kesehatan. Cukup mulai dari langkah kecil, dari situ kamu akan menyadari bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dengan satu langkah sederhana. Jadi, kapan nih kamu mau mulai lari? Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Rabu 3 Desember 2025.
Ini di agenda pertama, ini ada di jam 10 pagi, Komisi 12 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dengan agenda salah satunya yaitu realisasi program strategis tahun 2025. Sedangkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI rapat kerja dengan Kapolri, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Guru Besar Hukum dalam rangka harmonisasi rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan juga korban. Dan tentunya pemirsa, dengan sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau tentunya melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa, TVR Parlemen di Bengkel TVR 09 edisi pagi ini, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan Saya Zee Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan